Kajang, sehari pasca putaran pertama berakhir kemarin, relawan AHY dan Silvi maksud kami memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nanti jelang 2. Gubernur yang bersih dan tegas namun tetap sopan, santun dan beretika serta bermartabat. 3. Gubernur yang mampu melindungi dan tidak menindas rakyat kecil. 4. Gubernur yang dekat dengan rakyatnya dan mampu memberikan solusi berbagai permasalahan untuk kepentingan seluruh warga daerah khusus Ibu Kota Jakarta tanpa terkecuali. 5. Gubernur yang mampu mengangkat harkat dan martabat serta taraf hidup warga daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk itu, kami Komite Nasional Masyarakat Indonesia bersama rekan-rekan relawan Agus Silvi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu mendeklarasikan diri, di mana menurut berbagai pertimbangan tersebut di atas, kami melihat bahwa pasangan Anies Sandi memiliki banyak kecocokan dengan keinginan kami tersebut untuk bisa membawa warga Jakarta lebih sejahtera dan bermartabat serta mampu membawa Jakarta jauh lebih baik ke depannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami relawan Agus Silvi menyatakan bahwa 1. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan Anies Sandi dalam putaran kedua pemilu kada daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang akan dilangsungkan tanggal 19 April 2017 nanti. 2. Memohon sekaligus mendorong agar pasangan Agus Silvi dapat segera menentukan sikapnya untuk memberikan dukungan kepada pasangan Anies Sandi, karena seluruh suara pemilih Agus Silvi yang sekitar 17% dapat secara bulat mendukung pasangan Anies Sandi dalam putaran 2 pemilu kada daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang akan dilangsungkan tanggal 19 April 2017 nanti. 3. Memohon kepada pasangan Anies Sandi dapat menerima dan memaksimalkan dukungan dari relawan Agus Silvi, khususnya dari Komite Nasional Masyarakat Indonesia KNMI hari ini dan juga nantinya menyambut baik dan menerima dukungan dari pasangan Agus Silvi secara keseluruhan demi memenangkan putaran kedua pemilu kada daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang akan dilangsungkan tanggal 19 April 2017 mendatang. Untuk itu, dengan senang hati kami siap menyediakan kantor tempat kami di Jalan Cikajang nomor 60 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang hari ini kita pakai untuk deklarasi. Mudah-mudahan kantor ini bisa menjadi salah satu posko pemenangan Anies Sandi guna memenangkan pasangan nomor urut 2 pada pemilu kada DKI Jakarta. Amin. Mohon maaf, memenangkan putaran kedua pasangan nomor urut 3 pada pemilu kada daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Takbir! 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 3! Terima kasih. Sebelumnya juga mohon maaf atas kekeliruan saya sebagai manusia, Pak Anies. Mohon maaf karena sebagai manusia tentunya saya banyak salah dan hilaf. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jakarta, 16 Februari 2017, Koordinator Relawan Agus Silvi, Haji Muhammad Alek Asma Subrata, Ketua Umum Komite Nasional Masyarakat Indonesia KNMI, ditandatangani. Kini kita beralih ke informasi lain. Kader partai pendukung Cagup Petahana berbalik arah mendukung kandidat pasangan lain. Akar rumput Partai Nasdem wilayah Jakarta Timur mendeklarasikan dukungannya pada pasangan calon gubernur nomor 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno. Fenomena menarik terjadi pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta yang sudah genap 2 bulan berlangsung. Baru-baru ini kader partai pendukung Cagup Petahana berbalik arah mendukung kandidat pasangan lain. Akar rumput Partai Nasdem di wilayah Jakarta Timur mendeklarasikan dukungannya pada pasangan calon gubernur nomor 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno. Baik dari etos kerjanya, baik dari
program-programnya. Kali ini hak kami, hak masyarakat. Di sini menunjukkan bahwa Anies Sandi adalah sosok yang bisa diterima semua lapisan masyarakat. Amin. Lintas partai terbukti kembali dengan dukungan dari teman-teman Nasdem Jakarta Timur. Saya ucapkan terima kasih. Nggak tahu saya, tanya sama Nasdem ya. Pengalihan dukungan semacam ini bukan yang pertama. Awal bulan Desember misalnya, kader Partai PDI Perjuangan juga melakukan hal sama. Mereka menanggalkan baju kampanye untuk mendukung pasangan calon nomor 3. Rangkaian akumulasi kekecewaan dia yang tidak sesuai dengan janji awal, misalnya kontra awal. Bisa saja mereka sudah tidak bisa menaruh harapan terhadap calon itu. Apapun alasan kekecewaannya, calon pemilih sedianya bersikap kritis dan selektif, yakni dengan memberikan suara hanya pada calon pemimpin yang membawa perubahan, bukan justru kandidat yang terbukti hanya pencitraan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat ibu kota. 1 bulan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, muncul sebuah ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Lewat jejaring sosial, beredar sebuah video berdurasi 2 menit yang mulai meresahkan warga. Video bertajuk Koboi Cina Pimpin Jakarta ini, sejak beredar tanggal 12 Agustus lalu, sudah diakses lebih dari 16.000 pengunjung. Pesan teror yang berisi ancaman ini ditujukan pada warga keturunan Tionghoa untuk tidak memilih gubernur Jakarta. Di akhir pesan, berisi cuplikan gambar peristiwa kerusuhan Jakarta Mei 1998 yang banyak menyengsarakan warga Tionghoa sebagai korban. Sekalipun tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas peredaran video koboi Cina ini, namun cara-cara politik kotor ini diduga terkait dengan pemilihan gubernur 20 September mendatang. Sementara itu, sejumlah warga mengaku tidak terpengaruh dengan video ini. Mereka percaya warga Jakarta cerdas untuk memilih pemimpinnya. Tentang video ini sih ya biasa aja sih. Ya kalau dilihat dari video sih cuma rekayasa aja ya kan. Apalagi kita cuma negara demokrasi gitu. Provokatif tapi nggak pengaruh sih. Karena bagaimanapun juga kita milih yang pro rakyat aja. Jadi nggak perlu terpengaruh dengan video atau selebaran apapun yang menghasut. Menko Polhukam Joko Suyanto bahkan merasa perlu memerintahkan Menkominfo untuk bertindak menarik video koboi Cina ini dari layar YouTube. Menko Polhukam menilai video tersebut tidak bermanfaat dan menciderai demokrasi. Karena provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab ini akan merusak kerukunan kita yang harus kita jaga di masyarakat, khususnya di ibu kota yang memang sangat beraneka ragam golongan, kelompok agama, etnis, dan lain sebagainya. Cara-cara politik kotor seperti ini sudah ada sejak putaran pertama pemilihan gubernur 11 Juli lalu. Mulai dari selebaran gelap dan pamflet agitatif berisi hasutan untuk menyudutkan calon gubernur lawan hingga kekerasan. Seperti kekerasan yang dialami salah seorang tim sukses pasangan Cagup DKI ini. Ia diserang dan dibacok kelompok lawan sebelum lapor ke polisi. Ironisnya, cara berpolitik tidak bermoral ini masih diyakini efektif untuk memenangkan pemilu kada atau pemilihan umum. Gubernur DKI Jakarta memastikan peran masyarakat turut jadi acuan untuk memutuskan pencopotan PNS. Masuk akal, copot. Saya udah bilang, bisa nggak salah? Orang fitnah, bisa aja, biarin aja salah copot lebih baik. Tingkatan sanksinya gimana nanti Pak dari hasil evaluasi? Di-staffin aja. Kamu kalau begitu turun staff, kamu mau naik lagi gak susah loh. Karena giliran yang mau masuk ke eselon kan ngantrinya banyak. Nah begitu nanti dicopot jadi staff, karena udah susah deh udah mau naik. Pasti lama udah. Kebijakan evaluasi per 3 bulan PNS ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas PNS. Ahok menilai penempatan golongan dan jabatan PNS banyak yang tidak berbanding lurus dengan prestasi. Sementara PNS yang berkinerja bagus justru tak mendapatkan posisi yang layak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan sikap setuju atas wacana yang digulirkan kementerian di bawah pimpinan Yudi Krisnandi tersebut. Ahok menyebut saat ini masih banyak oknum PNS di DKI Jakarta yang tidak disiplin, mangkir dari tanggung jawab, dan hanya menjadi beban bagi keuangan negara. Kita lihat aja PNS kita saja banyak sekali yang di unit-unit UPT, kalau kita dadakan datang, itu nggak masuk loh, nggak ada orangnya. Absennya ada, orangnya nggak ada.
Jadi masih banyak oknum PNS yang seperti itu. Nah, yang mau oknum PNS seperti itu ya memang selayaknya diberhentikan karena membebani negara.